Keterlibatan awam di dalam gereja atau internal. Karena gereja itu umat Allah, gereja harus sungguh-sungguh menjadi umat Allah. Maka keterlibatan awam dalam tugas membangun gereja bukanlah karena menjadi perpanjangan tangan dari hierarki atau ditugaskan hierarki, melainkan kaum awam telah menerima sakramen pembaptisan. Maka awam mendapat tugas, yaitu tugas Kristus yang diemban oleh Kristus kepada kaum awam. Awam hendaknya berpartisipasi dalam tugas Kristus, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Tugas-tugas awam sebagai nabi atau pewarta sabda seperti awam dapat mengajar agama. Kedua, awam bisa berperan sebagai katekis. Yang ketiga, awam dapat memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman. Sedangkan tugas-tugas awam dalam tugas imamat atau menguduskan, maka seorang awam dapat yang pertama, memimpin doa dalam pertemuan umat. Kedua, memimpin kur atau nyanyian dalam ibadat. Yang ketiga, membagi komuni sebagai prodiakon. Dan yang terakhir, menjadi pelayan putra-putri altar. Tugas-tugas awam sebagai raja, di mana awam dapat pertama menjadi anggota dewan paroki. Yang kedua, menjadi ketua seksi atau ketua lingkungan atau ketua rayon dan lain sebagainya. Hubungan antara awam dan hierarki perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kita harus paham bahwa gereja itu sebagai umat Allah yang terdiri dari beberapa komponen-komponen. Keyakinan bahwa semua anggota warga gereja memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi, dapat menjamin hubungan yang wajar antara semua komponen gereja. Maka di sini perlu digarisbawahi, tidak boleh ada klaim bahwa komponen-komponen tersebut lebih bermartabat dalam gereja Kristus dan menyepelekan komponen yang lain. Kedua, setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas, di mana hierarki yang bertugas memimpin atau melayani dan mempersatukan umat Allah, biarawan-biarawati dengan kaul-kaulnya mengerahkan umat Allah pada dunia yang akan datang, para awam bertugas merasul dalam tata dunia. Mereka menjadi rasul dan keluarga-keluarga dan dalam masyarakat di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, hak asasi manusia, dan kemanusiaan. Jika setiap komponen gereja menjalankan fungsi masing-masing dengan baik, maka adanya kerjasama yang pasti terjamin. 4. Adanya kerjasama masing-masing komponen-komponen yang ada di dalam gereja. Walaupun tiap-tiap komponen atau keanggotaan gereja memiliki fungsinya masing-masing, namun untuk bidang-bidang tertentu, terlebih dalam kerasulan internal, awam dapat membangun hidup gereja. Masih dibutuhkan partisipasi dan kerjasama baik dari awam, biarawan-biarawati maupun hierarki. Dalam hal ini, hendaknya para hierarki tampil sebagai pelayan yang memimpin dan mempersatukan seluruh anggota gereja. Pimpinan tertabis yaitu Dewan Diakon, Dewan Presbiteros, dan Dewan Uskup tidak berfungsi untuk mengumpulkan kekuasaan ke dalam tangan mereka, tetapi untuk menyatukan rupa-rupa, jenis, dan fungsi pelayanan atau karisma yang ada. Hierarki berperan untuk memelihara keseimbangan dan persaudaraan di antara sekian banyak tugas pelayanan. Para pemimpin tertabis memperhatikan serta memelihara keseluruhan visi misi dan reksa pastoral. Karena itu, tidak mengherankan bahwa di antara mereka termasuk dalam dewan hierarki ini ada yang bertanggung jawab untuk memelihara ajaran yang benar dan memimpin perayaan-perayaan sakramen-sakramen. Nah, demikianlah
pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita melibatkan diri sebagai awam di dalam gereja dan di luar gereja. Ingat, kita menjadi garam dan terang dunia di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam masyarakat, dan di dalam dunia ini. Sekian dan terima kasih.